Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Ketemu lagi sama Mem Faring. Kalian selalu telat ngasih tugasnya. Kalau bisa ngasih tugasnya tuh yang cepet gitu kan ya, biar nggak makin menumpuk tugasnya. Kalau misalnya kalian nggak bisa, WA aja, video call, nggak usah malu-malu sama memnya ya. Nah, sekarang materi untuk berikutnya yaitu tentang mengubah pecahan. Nah, yang pertama yaitu pecahan campuran jadi pecahan biasa. Nah, pecahan campuran jadi pecahan biasa. Contohnya seperti ini. Nah, ini pecahan campuran. Nah, pecahan campuran jadi biasa gimana? Nih, caranya ini yang angka depan dikali sama penyebut. Ini dikali 2 kali 2 berapa? 4 ya kan, 2 kali 2 4 ditambah sama atas pembilangnya, ditambah sama di atas, ditambah jadi berapa? Kan 2 kali 2 4. Nah, 4 ini kan ditambah 1. 4 ditambah 1 berapa? 5. Berarti 5/2. Nah, lanjut. Ini sama, ini kan pecahan campuran diubah jadi pecahan biasa. 3 kali 4 berapa? Dikali 3 kali 4 berapa? Nah, 12 ditambah 1 jadi berapa? 13 per penyebutnya tetap 13/4. Itu. Lanjut. Sekarang yang kedua yaitu pecahan biasa jadi pecahan desimal. Contohnya seperti ini, 1/4. Nah, 1/4 kan pecahan biasa nih. Pecahan biasa diubah jadi pecahan desimal pakai apa? Pembagian dalam kurung. Pembagian dalam kurung. Nah, gimana pembagian dalam kurungnya? Lihat di sini. Nah, ini kan pembilang yang atas taruh di dalam. Terus yang bawah penyebut taruh di luar. Sekarang 1/4. 4 kali berapa yang hasilnya 1? Ada nggak? Nah, nggak ada kan? 4 kali berapa yang hasilnya 1? Nggak ada. Berarti kalau nggak ada, tambahin 0 di dalam. Kalau ditambahin 0 berarti di atas 0, nah, 10/4. Perkalian 4 perkalian 4 perkalian 4 yang hasilnya 10, atau 4 kali berapa yang hasilnya mendekati 10? 4 kali 2. Berarti di sini 2, di sini 2 kali 4 hasilnya berapa? 8. 0 dikurang 8 nggak bisa, pinjam 1 ya kan? Jadi 10 dikurang 8 2. Nah, 1 udah dipinjam ini habis. Berarti kan 2 dibagi 4. 4 kali berapa yang hasilnya 2? 4 kali berapa yang hasilnya 2? Nggak ada. Kalau nggak ada, tambahin 0 lagi. Nah, 20 bagi 4. Perkalian 4 atau 4 kali berapa yang hasilnya 20? Nah, berapa? 5. Di sini 5. 5 kali 4, 20. Berarti hasilnya berapa? 0,25. Nah, lanjut. Nah, yang ini pecahan campuran. Ingat, maupun itu pecahan apapun harus diubah jadi pecahan biasa dulu. Diubah dulu jadi pecahan biasa. Kayak tadi. Nah, ini pecahan campuran diubah dulu jadi pecahan biasa dulu. Nah, dikali 2 kali 2 berapa tadi? 4 kan? 4. Terus ditambah sama yang atas pembilangnya, ditambah 1. 4 ditambah 1. 4 ditambah 1 jadi berapa? 5/2. Nah,
5/2. Nah ini udah jadi pecahan biasa, baru dijadiin ke pecahan desimal. Sama kayak tadi pakai pembagian dalam kurung. Ini yang atas 5 taruh di dalam, yang 2 taruh di luar. Berarti 5/2 atau 2 kali berapa yang hasilnya mendekati 5? Berapa? Nah, berarti di sini kan 2, ya kan? Di sini 2 kali 2 kan 4, berarti di sini 4. 5 dikurang 4 berapa? 1. Nah, 1/2 bisa nggak 1/2? 2 kali berapa yang hasilnya 1? Nah, nggak bisa kan? Kalau nggak bisa berarti tambahin 0. Tambahin 0. Nah, kalau ditambahin 0 di sini kasih koma. Nah, berarti 10/2 atau 2 kali berapa yang hasilnya 10? Berarti di sini 5. Berarti di sini 10 dikurang. Ini 10 ya kan? Ini 10 dikurang. Berarti di sini 0. Berarti hasilnya berapa? 21/2 ini kalau dijadiin pecahan desimal 2,5. Lanjut, 25% nih. Ya, 25%. Nah, 25%. Nah, kita ubah dulu jadi pecahan biasa. Nah, ini kan bentuknya persen ya. Ini 25% diubah dulu jadi pecahan biasa. Gimana? Persen itu apa sih? Per 100 per 100. Nah, 25-nya tetap di atas 25. Jadi pembilang. Nah, ini udah nih jadi pecahan biasa. Diubah jadi desimal. Sama kayak pakai pembagian dalam kurung. Nah, yang di atas atau pembilang taruh di dalam, yang di bawah penyebut taruh di luar. 25/100 atau 100 kali berapa yang hasilnya 25? 100 kali berapa yang hasilnya 25? Nggak ada kan? Nah, berarti tambahin 0, di sini 0, Astagfirullahaladzim. 250 dibagi 100. 100 kali berapa yang hasilnya 250? Yang mendekati 100 kali 2. 2 kali 100. 2 kali 100 200 dikurang 0 kurang 0 0, 5 kurang 0 5, 2 dikurang 2 habis kan. Nah, 50 bagi 100 kali berapa yang hasilnya 50? Nggak ada kan. 100 kali berapa yang hasilnya 50? Nggak ada. Kalau nggak ada tambahin 0 lagi. Kalau ditambahin 0 lagi, yang kedua kalinya nggak usah koma lagi ya, tinggal hitung aja 500 bagi 100. 100 kali berapa yang hasilnya 500? 100 kali 5, ini 5 kali 100 500 dikurang berapa? 500 dikurang 500 berarti hasil desimalnya 25%. Hasil desimalnya 0,25. Nah, lanjut yang ketiga, pecahan biasa jadi persen. Contohnya seperti ini. Nih, ini kan pecahan biasa nih, 3/4. Berarti tulis dulu 3/4. Kalau diubah jadi persen kan dikali 100% gitu caranya. Dikali 100%. Nah, 3 kali 100 berapa? 3 kali 100 300 per 4%. Berarti 300 bagi 4 berapa? 300 bagi 4 75%. Itu pecahan biasa diubah jadi persen. Kan persen itu per 100 dikali 100. Nah, ini pecahan campuran. Nah, kalau pecahan campuran diubah dulu jadi pecahan biasa. Gimana? Kayak tadi 4 kali 4. Nah, 4 kali 4 berapa? Ya kan? 4 kali 4
kan 16 ditambah 1. Nah, ditambah 1, 16 ditambah 1. Nah, jadi berapa tambah 1? 17. Berarti 17 per 4. Nah, baru dikali 100%, karena diubah jadi persen, dikali 100%. Jadi berapa? Sama dengan 17 kali 100, berarti 1700, ya kan? Dibagi 4%. Nah, sama dengan berapa? Ayo. 1700 bagi 4. Dibagi 4. Ayo berapa? Coba dihitung. 1700 bagi 4. Nah, ambil 2 angka. 17 bagi 4 perkalian 4 yang hasilnya 17. Berarti di sini 4, sini 16. Dikurang 7 kurang 6 1. Turunin 1 bagi 4 bisa nggak? Nggak bisa kan? Turunin 0. Berarti 10 bagi 4 perkalian 4 yang hasilnya 10. 4 kali berapa yang hasilnya 10? 2 kali 4 berapa? 8 dikurang. Nah, 0 dikurang 8 nggak bisa, pinjam 1, jadi 10 kurang 8 2. Turunin 0-nya. Nah, berarti 20 bagi 4 berapa? 5. Nah, berarti di sini 20 ya. Berarti berapa hasilnya? 425%. Lanjut 0,5. Nah, 0,5 itu kan pecahan desimal. Berarti pecahan desimal diubah dulu jadi pecahan biasa. Nah, berarti berapa? 5 per, kenapa 5 kali ini 5 per, nah ini kan belakang komanya 1 angka, belakang koma 1 angka, berarti per 10, ya kan? Kalau misalnya 2 angka, belakang koma 2 angka, berarti per 100. Kalau 3 angka jadinya per 1000, berarti 5 per 10 dikali 100%. Nah, sama dengan, nah, tinggal hitung 5 kali 100 berapa? 500 per 10 per 10% sama dengan, nah ini dibagi, dicoret nolnya 1, coret 1, coret 1, berarti 50 bagi 1 berapa? 50. Nah, 50%. Nah, kenapa atas bawah? Kalau bagi nolnya bisa dicoret, coret tinggal 50 bagi 1, 50%. Lanjut ya. Lanjut ya. Sekarang kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Nah, lihat di sini contohnya 1/2 dan ditambah 1/3. Ingat kalau penjumlahan dan pengurangan bentuknya bilangan pecahan, lihat dulu penyebutnya sama atau tidak. Penyebutnya nggak sama kan? Nah, kalau penyebutnya belum sama, berarti harus disamakan dulu. Gimana cara menyamakannya? Tinggal dikali. 2 kali 3 berapa? 6. Berarti 6 taruh di sini di bawah. 2 kali 3, 6 taruh di bawah. Nah, terus tinggal hitung yang atasnya. Yang pertama ini nih. Nah, ini 1 kali 3 dikali silang di sini. 1 kali 3 berapa? 3 taruh sini. Nah, terus ditambah, ya kan? Ditambah. Bilangan keduanya lanjut. Penyebutnya tetap 6 karena sama dikali, kan? Terus yang atasnya 1 dikali 2 berapa? 2 sama dengan berapa? 3 tambah 2 5. 5 per 6. Nah, 5 per 6. 5 per 6 ini bisa nggak diperkecil? Masing-masing dibagi berapa? Nah, nggak bisa kan? Bagi 2, ini bagi 2, ini bagi 2. Yang ini nggak bisa, yang ini bisa. Berarti kan nggak bisa. Nah, kalau dijadiin pecahan campuran bisa nggak?
5 bagi 6. Masih ingat diubah jadi pecahan campuran pakai apa? Pakai pembagian dalam kurung. Berarti ini 5-nya di dalam, pembilangnya di dalam, penyebutnya 6 di luar. 5 bagi 6. 6 kali berapa yang hasilnya 5? Bisa nggak? 6 kali berapa yang hasilnya 5? Oh, enggak bisa. Berarti ini nggak bisa dijadiin ke pecahan campuran karena 6 kali berapa yang hasilnya 5 nggak ada. Kalau ya kan nggak bisa jadi pecahan campuran. Kenapa nggak bisa? Karena pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Kalau jadi pecahan campuran, pembilangnya harus lebih besar dari penyebutnya. Masih ingat nggak? Kalau pembilangnya lebih kecil, dia tidak bisa jadi pecahan campuran, tetapi bisanya jadi pecahan desimal. Ya, ingat. Nah, lanjut. Yang kedua. Nah, ini pecahan campuran, sedangkan ini pecahan biasa. Bisa nggak dikurang? Bisa. Nah, yang pecahan campuran kita ubah dulu jadi pecahan biasa. Gimana? Kayak tadi 2 kali 2 berapa? 4 ya kan? 4 ditambah sama penyebutnya nih. Ditambah sama atasnya, sama pembilangnya. Berarti berapa? 5. 5 per penyebutnya sama 2. 5 per 2. Nah, udah nih, udah jadi pecahan biasa dikurang 1 per 3. Nah, dua-duanya udah jadi pecahan biasa. Kalau udah dua-duanya udah sama pecahan biasa, tinggal penyebutnya. Penyebutnya di sini 2, di sini 3. Iya, penyebutnya sama atau tidak? Tidak. Berarti disamakan dulu. Disamakan dulu di mana biar penyebutnya sama. 2 kali 3 berapa? 6. Sini 2 kali 3 juga penyebutnya 6. Tinggal atasnya. Nah, 5. Kayak tadi 5 dikali 3 berapa? 15. Taruh di sini. Tinggal atasnya. Atas pembilangnya 1 lagi. 1 kali 2 berapa? 2. Sama dengan 15 dikurang 2. 5. Kan penyebutnya udah sama. Tinggal dikurang yang atasnya. 15 dikurang 2 berapa? 13 per 6. Nah, 13 per 6. Kan penyebutnya udah sama. Kalau udah sama tinggal ininya 6. Tinggal hitung ya atasnya. 15 dikurang 2, 13. Habis itu 13 per 6. Nah, bisa nggak diperkecil? Kalau dibagi 2 bisa nggak? Ini bagi 2, ini bagi 2. Ini bagi 2 nggak bisa, ya kan? Ini namanya bisa dibagi 2. Berarti ini nggak bisa dibagi karena nggak bisa diperkecil karena ini nggak bisa dibagi. Dibagi 2, bagi 3 nggak bisa, ya kan? Ini nggak bisa diperkecil. Nah, kalau nggak bisa diperkecil, langsung diubah jadi pecahan campuran. Nah, diubah jadi pecahan campurannya gimana? Pakai pembagian dalam kurung. Nah, yang ini pembilang di dalam. Nah, penyebut di luar. Nah, sekarang lihat 6 kali berapa yang hasilnya 13 yang mendekati 6 kali berapa yang hasilnya mendekati 13. 6 kali 2. Berarti di sini 2 kali 6 12 dikurang. Nah, 3 dikurang 2 berapa? 1. 1 dikurang 1 0. Gak usah ditulis. Nah, kalau jadi pecahan campuran, pembaginya harus ada sisa. Jadi gimana pecahan campurannya? Nih, tulis yang atasnya dulu nih. 2, baru bawahnya 1 per, nah, penyebutnya 6. Gitu, pecahan campurannya. Maaf ini terlalu tinggi. 2, 1 per 6. Nah, itu jadi pecahan campuran. Kenapa bisa jadi pecahan campuran? Karena pembilangnya lebih besar dari penyebut. Makanya bisa jadi pecahan campuran. Kalau ini enggak, pembilangnya lebih
kecil, makanya nggak bisa jadi pecahan campuran. Nah lanjut, 0,5 dikurang 1/4. Nah ini pecahan desimal, ini pecahan biasa. Nah pecahan desimalnya kita ubah jadi pecahan biasa. Kayak tadi, pecahan desimal diubah jadi pecahan biasa. Per. Nah, lihat. Belakang koma berapa angka? 1. Ya, belakang koma 1 angka. Kalau belakang koma 1 angka, dia pernya per 10. Yang di atas komanya hilang, jadi angkanya berapa? 5. Nah, terus dikurang 1/4. 1/4 sama dengan, Ini udah Mas. Belum. nah dua-duanya udah jadi pecahan biasa. Kalau udah jadi pecahan biasa, berarti lihat penyebutnya sama enggak? Beda. Kalau beda disamakan kayak tadi. 10 kali 4 berapa? 40. Berarti ini dikurang. Di sini sama. Ya kan penyebutnya sama 40. 10 kali 4 40. Nah, yang atas 5 kali 4 berapa? 20 taruh di sini. 1 kali 10 berapa? 10 taruh sini. Sama dengan 20 dikurang 10 berapa? 10/40. Nah, sama dengan, nah ini bisa nggak atas bawah nolnya dicoret? Bisa dicoret, bisa. Nolnya di atas coret 1, di bawah juga coret 1. Berarti tinggal berapa? 1/4. 1/4 masih bisa diperkecil nggak? Tidak bisa. Kalau dibagi 2, bagi 2 satunya nggak bisa. 4-nya bisa. Ini nggak bisa dibagi, ini bisa dibagi. Terus bisa nggak dijadiin pecahan campuran? Bisa nggak? Tidak bisa, karena ini lebih kecil, pembilangnya lebih kecil. Dah, penjelasan dari Mem. Nanti tugasnya Mem kirim ke WA. Semoga bermanfaat ilmu dari Mem. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.